Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari pagi ini kembali arahkan hatimu, jiwamu, rohmu. Mari datang menghampiri Tuhan, mari datang mencari Tuhan. Karena saat kita berseru, saat kita berdoa, saat kita bersujud, Tuhan hadir, saudaraku. Oleh karena itu, mari sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau hadir, Tuhan mau hadir bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari datang lebih lagi menghampiri Tuhan, saudaraku. Mari berseru, berdoa, bersujud. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mari datang dengan segenap hati, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur
hadirat-Mu di setiap hati kami itu. Biarlah roh kami terus menyala-nyala menantikan Kau. Oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Kami sebagai Allah yang kudus, Allah yang dahsyat. Oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku dapat Tuhan, hanya Kau yang besar, hanya Kau yang hebat, hanya Kau yang dahsyat. Mari terus sembah Dia, mari terus agungkan Dia, mari terus muliakan Dia. Bawa segenap hidupmu, bawa segenap rohmu. Kau hadir di sini, hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh, Yesus, 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 Yesus. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang hebat. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Di setiap kami baik-baik-Mu Tuhan, kami datang tersyukur menyembah-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Terus penuhi kami. Thank you Lord. Aku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
layak diagungkan. I worship you Lord, I worship you Lord. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan-Mu. Terus sembah Dia Allah yang kudus. Bagimu Tuhan, Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Terus sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Terus masuk hadiratnya. Ku sembah kudus, sembah Dia lebih lagi, sembah Dia yang kudus, kuduslah. penuhi kami dengan Roh-Mu lebih lagi. Ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Kau Allah yang layak untuk menerima segala pujian kami Tuhan, segala hormat kami. You are worthy. Ini setiap kami Tuhan datang pagi ini, membawa hidup kami, membawa hati kami, membawa roh kami Tuhan. Hanya menyembah Yesus. Thank you. Ku sembah kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. Oh, segenap sembah. You are here. Kau ada di sini Tuhan. Yes. I worship you, Worship you, Lord. I worship you. You are You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. I worship Terus pujikan. You are here, walking in our midst. I worship you, I worship you. You are here. Kami percaya Tuhan, Kau ada di sini bekerja buat setiap kami. Oleh karena itu kami sembah Kau. I worship You
Yes, hanya Engkau Tuhan. Itulah Engkau Tuhan. That is who you are. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, there is Miracle worker, Kau pemberi mujizat buat setiap kami Tuhan. light in the darkness. Angkat kami dari kegelapan. That is who you That is who you are. 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 Yes, hanya Engkau. That is who you are. 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 Mari lebih lagi katakan. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, hanya Engkau Tuhan. That is who you are. 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 Katakan. That is. That is who you are. That is who you are. That is who you are. You are here, moving in our midst. Terus ada di tempat ini Tuhan. Terus penuhi hidup kami. I worship you. You are here, Working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Moving in our midst. Thank you Lord God buat kehadiran. I worship you. Yang mau terus menyembah Engkau Tuhan. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. I worship you, Lord. Worship you. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. You I worship you. I worship you. Mari bermasmur sembah Dia, lakukan Dia. Kau yang layak untuk disembah. Ini segenap hati kami. Ini segenap hidup kami. Yang mengagumi-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu Tuhan.
sembah kami, pujian kami, hidup kami Tuhan, yang kami serahkan kepadamu, yang kami naikkan kepadamu. Karena tiada nama lain, tiada Tuhan lain yang lebih daripada Engkau. Engkau pencipta hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kehormatan buat kami pagi ini dapat menyembah Engkau Tuhan, memberikan hidup kami hanya kepadamu. Kami bawa doa kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Kau yang selalu menolong kami Tuhan. Ini doa kami, ini doa kami, ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau izinkan Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bawakan doa-doa, bawakan pokok-pokok doa kami Tuhan. Khususnya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan mengalami keadaan yang kurang baik Tuhan. Tapi kami berseru Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan akan turunkan damai-Mu Tuhan kepada bangsa ini Tuhan, pada para pemimpin Tuhan, pada rakyat Indonesia juga Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberikan bangsa ini kedamaian Tuhan. Segala hal Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, Tuhan halaukan itu Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh menjadi damai, boleh menjadi panutan Tuhan bangsa-bangsa yang lain juga Tuhan. Oleh Tuhan segera mengatasi Tuhan keadaan ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menyertai bangsa ini Tuhan, dan ada umat-umat-Mu Tuhan yang berseru untuk bangsa ini Tuhan, sehingga pemimpin bangsa kami Tuhan boleh Engkau sertai, para pejabat Tuhan, para DPR dan yang lainnya Tuhan boleh mengalami Engkau Tuhan, boleh melihat bahwa ada Tuhan di negeri ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan kami menyerahkan Tuhan perekonomian juga di bangsa ini Tuhan, biar boleh pulih Tuhan, boleh menjadi baik Tuhan. Pembangunan yang ada pun Tuhan boleh dilakukan dengan sepenuh hati Tuhan, tidak ada korupsi di dalamnya Tuhan, tetapi Tuhan boleh semuanya digunakan untuk bangsa ini Tuhan, dan nama-Mu Tuhan akan dimuliakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati Efrata Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan ada di Efrata, dan Engkau Tuhan sedang mengarahkan pandangan-Mu kepada Efrata. Biarlah Efrata Tuhan boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Efrata Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekeliling lingkungan ini Tuhan, dan bagi jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap komisi-komisi yang ada Tuhan, baik dari sekolah minggu, dari teen, youth, pro-M, komisi wanita, komisi pria, bahkan lansia juga Tuhan. Kami menyerahkan setiap komisi ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan, sehingga ada perubahan-perubahan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami Tuhan semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau selalu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Dan juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menjadi penolong dari setiap mereka Tuhan. Engkau menjadi jawaban Tuhan bagi setiap mereka Tuhan, sehingga ada kesembuhan Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib juga Tuhan boleh terjadi Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berseru kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan kami, karena Engkau El Shaddai Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menolong kami, menyembuhkan Tuhan, dan Kau juga Tuhan yang akan menolong kami Tuhan untuk menghadapi Tuhan setiap keadaan ini Tuhan. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang menyertai kami. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan menyertai, Tuhan urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ada pesan Tuhan yang akan Kau sampaikan Tuhan lewat kebenaran
firman-Mu ini lewat hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, dan juga pakai setiap hamba-Mu, setiap kami juga jemaat-Mu Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu itu. Buka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami siap Tuhan untuk melakukannya demi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ke pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam saat teduh pemuritan. Pagi hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul pagi hari ini Divine Connection. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang yang kehilangan kekuatannya. Ada begitu banyak orang yang sepertinya merasa tidak punya daya. Nah kita mau ingatkan sekali lagi, kita mau reminder lagi hidup kita bahwa kita ini punya divine connection dengan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Hari itu Bapak Ibu Saudara, Yakub sedang dalam pelarian. Ya, dia sedang ada masalah dengan saudara kembarnya. Dia lari ke tempat pamannya dan dia sedang dalam perjalanan menuju pelarian. Dan hari itu di Kejadian 28 ayat 10 sampai 15 ini, untuk pertama kalinya Tuhan mengenalkan dirinya. Tuhan bilang, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak ayahmu. Jadi Tuhan untuk pertama kalinya memperkenalkan dirinya dan kemudian membuat sebuah perjanjian dengan Yakub. Dia berkata, tempatmu berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu muka bumi akan mendapat berkat. Seringkali kita ini berpikir Bapak Ibu bahwa kita yang mencari Tuhan, kita yang mengenal Tuhan. Tapi kalau dari apa yang terjadi pada Yakub ini, jelas bahwa Yakub ini mungkin bukannya tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Betul ya? Karena dari kakeknya, dari ayahnya, Tuhan sudah menjadi Allahnya. Tapi kenapa hari itu pada waktu Tuhan menemui Yakub, Tuhan bilang, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Dia mengenalkan dirinya kepada Yakub. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini hanya merasa kita kenal Tuhan, padahal sesungguhnya kita belum betul-betul kenal Tuhan. Kita cuma tahu ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang ajaib, tapi kita tidak betul-betul mengenal. Sampai satu kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Yakub. Dia menjumpai Yakub dan berkata, Aku ini loh Tuhanmu. Hari itu ketika kita mengalami yang namanya sebuah perjumpaan, kita baru mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan.
divine connection, koneksi. Seringkali koneksi itu membuat kita mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sedang misalkan ditilang gitu ya, SIM-nya diambil sama polisi. Nah, kalau punya koneksi ya, ini pengalaman saya beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ya, sekitar mungkin 15-20 tahun yang lalu saya pernah Bapak Ibu, SIM saya ini ketinggalan di rumah. Itu terus ada rahasia, singkat cerita otomatis kena tilang. Nah, bukan cuma SIM tapi STNK-nya karena dompetnya yang ketinggalan. Jadi SIM, STNK semua surat-surat ketinggalan, kena tilang dan motornya mau tidak mau harus dibawa sama polisi karena tidak bawa surat apa-apa. Jadi kuncinya diambil sama beliau. Jadi karena bingung bagaimana caranya, saya ingat saya punya teman dari kepolisian juga gitu ya pada waktu itu. Nah, kalau sekarang tidak tahu sudah hilang nomor kontaknya. Waktu itu saya punya teman dan kemudian saya telepon, "Pak, ini saya begini bla bla bla," saya ceritakan. Kemudian dia minta, "Udah teleponnya kasihin," gitu ya. Terus dia ngobrol sama Pak Busnya, tidak lama Bapak Ibu, 5 menit itu kunci dikembalikan lagi. Tapi ini bukan sesuatu yang benar, ini keteledoran ya. Tapi karena koneksi itu membuat kita jadi lebih mudah. Kalau enggak, hari itu motornya diangkut. Tapi karena ada koneksi, tidak jadi lebih mudah, bahkan tidak mengeluarkan biaya sedikit pun pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, koneksi membuat kita dapat menembus semua area yang bahkan sulit dan tidak terjangkau. Oleh sebab itu, ketika Yakub di dalam kesulitan, ketika Tuhan tahu Yakub mentok hidupnya, dia dalam pelarian, dia harus pergi ke tempat di mana dia tidak pernah jumpai sebelumnya, ke rumah paman di mana dia nggak pernah kenal sebelumnya. Di tengah jalan itu Tuhan bilang, "Aku mau jalin koneksi dengan engkau. Aku mau kenal, engkau mengenal aku lebih lagi. Aku mau buat perjanjian dengan engkau." Hari itu Bapak Ibu, Tuhan membuat perjanjian dengan Yakub. Divine connection berbicara tentang yang namanya perjanjian. Yang namanya perjanjian adalah sebuah komitmen dari kedua belah pihak. Tidak ada satu perjanjian pun Bapak Ibu yang hanya melibatkan pihak satu saja, tapi pihak sebelahnya tidak. Betul ya? Yang namanya perjanjian itu pasti dari kedua belah pihak. Perjanjian kontrak ya, perjanjian kontrak itu antara orang yang mengontrakkan, orang yang punya rumah atau punya alat gitu ya, dengan orang yang mengontrak, dengan orang yang menyewa, meminjam rumah atau alat. Itu perjanjian. Atau kalau kita sedang janjian mau pergi makan bakso berdua, kalau saya saja yang mau, tapi teman yang saya ajak tidak mau, nggak ketemu Bapak Ibu di warung bakso. Betul? Karena tidak ada kesepakatan. Tapi yang namanya perjanjian itu bicara tentang kesepakatan daripada kedua belah pihak. Nah, kita mau belajar dari Simson. Pada waktu Simson dilahirkan, ada perjanjian antara Tuhan dengan orang tuanya bahwa anak ini akan menjadi nasir Allah. Tapi dia tidak boleh potong rambut. Bapak Ibu tahu ceritanya ya, Simson ini akan dipakai Tuhan menjadi nasir, dan memang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia jadi begitu kuat, begitu tangguh, begitu hebat. Tapi rambutnya gak boleh dipotong. Ada perjanjian antara Tuhan, dari pihak Tuhan dia memberikan kekuatan, dia memberikan kelebihan. Dari pihak Simson, dia harus jaga rambutnya supaya gak dipangkas. Tapi apa yang terjadi? Kita sama-sama tahu, hari itu Simson sedang terlena dengan wanita. Dibujuk rayu terus, dibujuk rayu terus. Sampai di satu titik dia jatuh dan potong rambut. Bapak Ibu, ketika dalam satu perjanjian ada satu pihak yang melanggar perjanjian itu, maka otomatis perjanjian itu dibatalkan. Betul? Dalam kontrak kerja, dalam perusahaan,
bahkan sewa menyewa, atau bahkan ketika dalam pertemanan kita punya satu perjanjian tapi yang satunya ingkar, maka perjanjian itu otomatis batal. Demikian pula ketika Simson kemudian rambutnya dipotong oleh Delila, kekuatannya habis. Dia tidak bisa lagi mendapatkan privilege yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Divine connection berbicara tentang perjanjian. Ada perjanjian antara Tuhan dengan kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah semua yang dijanjikan Tuhan, baik itu kesehatan, kemurahan, penyertaan, kekayaan, berkat, semuanya adalah bagian kita. Amin. Tapi ada yang harus kita kerjakan untuk mencapai semuanya itu. Apa Bapak Ibu? Tentu saja melekat, taat. Bagaimana jam doa kita, bagaimana kita membangun mesbah keluarga kita, bagaimana kita connect terus dengan Tuhan. Gak ada satu perjanjian pun yang tidak melibatkan connection. Tidak ada satu perjanjian yang bisa terjadi kalau tidak pernah ada yang namanya hubungan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang connection, divine connection, koneksi ilahi dengan Tuhan, kita sedang bicara membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan sudah memberi banyak janji kepada kita. Tuhan sudah memberikan banyak jaminan kepada kita. Bagian kita adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Bagian kita adalah menjaga hidup kita tetap melekat, tetap gandol sama Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita pergi dari Tuhan, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan janjinya, membuat itu menjadi nyata di dalam hidup kita? Tidak bisa Bapak Ibu, karena kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mengizinkan Tuhan yang melaksanakannya bagi kita. Oleh sebab itu divine connection yang kedua berbicara tentang yang namanya hubungan. Bapak Ibu, kita mau belajar dari Abraham. Abraham ini membangun hubungan dengan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Bahkan Tuhan berkata, Abraham itu sahabatku. Ada apa-apa Tuhan cerita sama Abraham. Dia mau musnahkan Sodom Gomora, dia bilang, Bram, wis gitu ya. Bram, gimana Sodom Gomora itu dosanya banyak, kalau tak musnahin gimana? Dan kita tahu bahkan Abraham tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan kalau ada 50, Tuhan kalau ada 40, Tuhan kalau ada 10. Dan Tuhan tidak marah loh Bapak Ibu. Tuhan terus jalin hubungan, bangun koneksi. Begitu mereka dekat, begitu kita melihat ada hubungan yang sangat erat, sangat dekat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dekat sama orang, kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan satu orang misalkan, terus kita coba nawar terus, kira-kira orangnya marah enggak? Kira-kira lama-lama cuekel enggak? Ya, atau kita nih di bagiannya seperti yang punya dagangan misalkan, ditawar terus sama orang yang enggak kenal. Bahkan kadang-kadang sama orang yang kenal, yang enggak terlalu dekat saja, kita lama-lama sebel, ya kan? Tapi kita lihat bagaimana Abraham punya koneksi dengan Tuhan yang sangat amat erat. Bahkan Tuhan berkata dia sahabatku. Betapa indah Bapak Ibu kalau Tuhan ngomong sama kita, sahabatku. Wah, tak cerita nih, ya kan? Banggakan kalau ada orang, ada teman yang percaya sama kita. Apa-apa diceritain, apa-apa minta advice sama kita. Senang kan kita Bapak Ibu? Itu hubungan. Gak ada orang yang tidak dekat kemudian tiba-tiba menceritakan banyak hal, banyak keluhan. Gak ada. Karena tidak terbangun yang namanya kepercayaan. Divine connection
bicara tentang hubungan dan kepercayaan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita pasti membangun setiap hari mezbah doa kita. Bukan yang korporat, bukan yang bersama-sama saja, tapi bagaimana kita punya waktu dalam tembok kamar kita sendiri. Ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Seringkali orang punya banyak kesibukan, doa ini, doa itu, ibadah ini, ibadah itu, bahkan ikut KKR ini, KKR itu, oikemene ini, oikemene itu. Tapi ketika di rumah mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hari ini mari kita renungkan hidup kita. Sampai di titik mana kita saat ini? Apakah kita adalah orang-orang yang masih punya hubungan dengan Tuhan? Yang ketiga, divine connection bicara tentang peluang. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita punya koneksi yang baik dengan seseorang, kita punya peluang yang baik juga di bidang itu. Betul? Ketika ponakan saya sakit Bapak Ibu, dia harus dibawa ke Singapura. Hari itu lockdown, tidak mudah buat seseorang dari negara lain masuk ke Singapura. Dan Menteri Kesehatan itu memberi aturan harus lewat mereka dulu. Kalau mereka ACC baru bisa masuk. Hari itu Bapak Ibu, kami punya koneksi. Ya, dulu Pak Handoyo dari memberi kesempatan kepada saya untuk belajar di SOS Singapura. Bapak Gembala kita memberi kesempatan kepada saya untuk belajar di SOS Singapura. Dan saya kenal dari situ ya, karena ikut pelatihan, saya kenal dengan Bapak Stefanus, dan hari itu kami bicara panjang lebar, singkat cerita dia bantu bagaimana masuk ke MOH-nya. Yang tadinya orang berkata minimal 4 minggu, maksimal 8 minggu. Tiba-tiba Bapak Ibu, tidak sampai 2 hari surat dari MOH itu keluar, dan keponakan saya bisa terbang ke Singapura untuk melakukan pengobatan. Hari ini sembuh. Ada peluang karena ada koneksi. Demikian pula ketika kita punya koneksi dengan Tuhan, kita punya perjanjian dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita punya peluang yang lebih besar lagi untuk mendapat kesempatan dekat dan kenal dengan Tuhan. Bahkan peluang untuk diberkati lebih lagi, bahkan peluang untuk dipakai lebih lagi. Seperti apa yang didapat oleh Rut. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Rut ini orang Moab. Cari di Alkitab, baca di Alkitab bagaimana Tuhan berkata, aku membenci Moab. Tuhan gak suka sama orang-orang Moab. Tapi kita tahu bahwa Rut, karena pernikahannya dengan anak daripada Naomi, dia ngotot bilang sama Naomi, Tuhanmu Naomi, Tuhanmu Mama, gitu ya, mertuanya ya, itu adalah Tuhanku juga, dan aku mau ikut engkau kemanapun kau pergi. Hari itu Rut ikut dengan Naomi, dan dia mendapat koneksi ilahi dengan Tuhan. Tuhan berkenan dengan apa yang dia putuskan. Tuhan berkenan dengan apa yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu pada akhir perjalanan hidupnya dia menikah dengan Boaz, hidup bahagia. Bahkan kalau dirunut, kalau kita baca ini memperanakan ini memperanakan ini gitu ya, kita tahu bahwa Daud diperanakkan dari, kalau ditarik ke atas, keturunannya Boaz yang dari Rut, karena Boaz menikah dengan Rut. Dan kalau ditarik lagi, bahkan Yesus lahir dari garis keturunan di mana Rut adalah nenek moyangnya. Divine connection.
membuat kita punya peluang yang sangat besar. Sekalipun pintu rasanya tertutup, sekalipun masalah rasanya lebih besar, sekalipun semua yang kita kerjakan kayak tidak ada harapan, ketika kita punya koneksi dengan Tuhan, ketika kita punya divine koneksi ilahi yang luar biasa dengan Tuhan, maka peluang demi peluang terbuka di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari merenungkan hari ini. Apakah kita hari ini adalah orang-orang yang sudah punya perjanjian dengan Tuhan, masih membangun hubungan dengan Tuhan? Dan apakah hidup kita hari-hari ini terus mendapat peluang demi peluang yang baru dari Tuhan? Kalau belum, ditarik mundur. Kok rasanya gak ada peluang apa-apa ya? Kok rasanya buntu, gak dibantu apa-apa ya? Ayo cek hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita merasa hubungan kita dengan Tuhan sudah cukup baik, sudah sangat baik, ayo cek lagi apa yang kita langgar dari sebuah perjanjian dengan Tuhan. Apa yang sedang kita ingkari, apa yang sedang kita tidak kerjakan yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan jelas memberkati kita. Bagaimana dengan bagian kita? Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan kita melekat dengan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, iblis akan terus berusaha supaya kita membatalkan perjanjian dengan Tuhan, memutuskan hubungan dengannya, sehingga kita tidak dapat mendapat peluang apapun untuk menikmati janji-janji Tuhan melalui apa? Kedagingan kita. Seringkali apa yang dari daging itu merusak. Seringkali apa yang dari daging, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita, membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Membuat kita tidak bisa maksimal memperoleh sesuatu yang dari Tuhan. Di Yosua 7 ayat yang ke-20-21, ada Akhan yang pada waktu mereka menghadapi kemenangan besar, pada waktu Israel sedang menghadapi peperangan dan kemudian menang besar, tetapi mereka tidak boleh membawa jarahan. Tapi kedagingan membuat Akhan tergoda. Dia membawa banyak jarahan dan kita tahu kisahnya. Bahkan di tengah-tengah kemenangan besar Israel, ketika Akhan membiarkan kedagingan menguasai hidupnya, dia tidak dapat menikmati kemenangan itu. Dia tidak bisa menikmati perjanjian, janji nyata yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Hari-hari ini, ayo bereskan hati kita. Ayo cek hidup kita. Mari belajar untuk koreksi diri. Apakah kita sedang hidup dalam perjanjian? Apakah kita adalah orang-orang yang hari-hari ini sering ingkar dengan setiap janji kita kepada Tuhan? Janji tidak cuma bicara tentang nazar, janji tidak cuma bicara tentang apa yang kita ingin kerjakan buat Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bangun lagi hubungan kita dengan Tuhan. Bangun lagi koneksi kita dengan Tuhan. Bangun lagi mezbah doa kita, mezbah penyembahan kita. Bukan apa yang jadi rutinitas, bukan apa yang jadi kebiasaan semata, tapi bagaimana setiap hari kita connect sama Tuhan. Dan mari dapatkan kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang yang daripada Tuhan sendiri. Jangan pernah mau terlena dengan yang namanya kedagingan, dengan yang namanya kenikmatan dunia. Karena iblis akan berusaha untuk terus membuat kita ini terputus sama Tuhan dengan semua yang dunia tawarkan. Hari-hari ini ada begitu banyak yang dunia coba tawarkan kepada kita. Ada di posisi mana kita hari ini? Apakah kita sudah terlalu jauh menikmati kedagingan kita? Atau kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan?
Saya ingin menutup satu kesaksian Bapak Ibu, satu cerita, bukan kesaksian ya, satu cerita Bapak Ibu. Beberapa waktu ini saya ketemu dengan beberapa teman lama gitu ya. Nah, ada satu titik di mana ketika kami kumpul bersama, saya mendengar banyak cerita dari si A, dari si B, dan kemudian saya merenungkan, saya melihat Bapak Ibu, sebuah perjalanan membuat orang itu bisa berubah. Anak yang tadinya saya lihat dia nakal, anak yang tadinya saya lihat kayaknya gak ada masa depannya, anak yang tadinya saya lihat sepertinya tidak mungkin melekat dengan Tuhan, tapi ketika dalam sebuah perjalanan dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia mau belajar, dia mau mendekat dengan Tuhan. Ada satu cerita di mana bagian hidupnya ketika pekerjaannya tiba-tiba tercabut, diambil, ketika dia tiba-tiba terhianati oleh rekan kerjanya, Tuhan membuka peluang yang lebih besar, dan hari ini dia berdiri dengan lebih tegak Bapak Ibu. Jadi teman saya ini punya koneksi gitu ya, dia membangun kerjasama dengan satu temannya untuk bikin persewaan scaffolding di Jogja. Satu kali entah bagaimana masalahnya apa, tiba-tiba temannya yang pemodalnya ini memutuskan hubungan. Semua ditarik alat-alatnya dan membiarkan orang ini untuk terbengong-bengong. Terus aku piye gitu ya. Singkat cerita Bapak Ibu, dia berdoa dengan Tuhan, kemudian dia minta sama Tuhan petunjuk, ini aku harus bagaimana, dan Tuhan bilang minta maaf sama orang itu. Sekalipun kamu gak tahu salahmu apa, minta maaf sama orang itu. Dia lakukan, dia temui partner kerja yang sebelumnya, kemudian dia minta maaf. Sampai partner kerjanya itu bingung, loh kok malah minta maaf? Sampai katanya speechless, gak tahu mau ngomong apa. Tapi ketika setelah itu terjadi, kemudian tiba-tiba Tuhan menunjukkan dia harus melakukan ini, kulaan ini, membuat ini, dan dia bikin usaha yang baru. Bapak Ibu Saudara, hari ini dia diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini jaga perjanjian kita dengan Tuhan. Bangun hubungannya lebih erat dengan Tuhan, sehingga setiap peluang yang Tuhan berikan dalam hidup kita, setiap kairos, setiap kesempatan yang Tuhan berikannya dalam hidup kita, setiap hal yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita, kita yang menikmati, tidak dibatalkan. Tidak seperti Simson yang kemudian kehilangan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru yang Kau berikan pada kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan membuat kami semakin naik dan semakin naik. Memberkati buat semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan, khususnya Ibu Sylvia dan sharing firman, kiranya hidupnya makin berkenan dan menjadi hamba-Mu yang setia. Kami memasuki hari ini, bahkan minggu ini bersama Tuhan. Kami menyambut kebaikan Tuhan, berkat-Mu pasti tercurah. Kami pasti mengalami terobosan bersama Tuhan. Kami sehat, kami kuat, penuh semangat dan jadi berkat. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.